Pemirsa, kita awali berita pertama dari kota Surabaya. Dalam rangka menyambut Tahun Kencana Setengah Abad Sangha Theravada Indonesia, ditandai dengan pelaksanaan pengecoran Rupang Buddha. Seremonial dipimpin oleh Wakil Kepala Sangha Theravada Indonesia, Biku Sri Subalaratano Mahathera di pelataran Wihara Dhamma-Jaya dengan mengusung tema Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsi Bagi Negeri. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka menyambut Tahun Kencana Setengah Abad Sangha Theravada Indonesia, ditandai dengan pelaksanaan pengecoran Rupang Buddha. Kegiatan diawali dengan penukaran logam yang dilanjutkan prosesi aditana persembahan logam oleh umat. Berikutnya persembahan puja yang dirangkai dengan penyalaan lilin dan dupa, penghormatan nama Karapata, yaitu pemujaan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan logam oleh biku kepada pengrajin. Pancasila Aradana, Aradana Parita hingga Dhamma Desana Aradana. Kegiatan yang sama juga telah dilaksanakan di 6 lokasi yang mewakili umat Buddha di seluruh Indonesia. Adapun upacara pengecoran Rupang Buddha yang kelima dipusatkan di Wihara Dhamma-Jaya, tepatnya di Jalan Hulu Jaya 5 nomor 19 Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Upacara pengecoran Rupang Buddha kelima ini dipimpin oleh Wakil Kepala Sangha Theravada Indonesia, Biku Sri Subalaratano Mahathera, serta dihadiri Ketua Umum Pengecoran Rupang Buddha Nusantara Biku Atta Dirotera dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Andes Supriyadi MPD. Biku Atta Dirotera, selaku Ketua Umum Upacara Pengecoran Rupang Buddha Nusantara, menyampaikan beberapa poin penting terkait pengecoran Rupang Buddha Nusantara. Seluruh logam yang digunakan untuk pengecoran merupakan donasi dari umat Buddha sebagai wujud dana atau persembahan. Pengecoran Rupang ini sekaligus menegaskan bahwa bumi menjadi saksi atas kebajikan manusia, meski kita berbuat baik tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mencatat. Bumi inilah yang menjadi saksi dari kebaikan. Lebih lanjut dikatakan Rupang Buddha Nusantara setinggi 5 meter ini dibangun untuk mengenang dan menumbuhkan keyakinan terhadap Guru Agung Buddha, di mana Rupang Buddha tersebut merupakan simbol persatuan umat Buddha, sejarah dan warisan Buddhis Nusantara. Rupang Buddha menggunakan postur bumi sparsa mudra atau sikap tangan menyentuh bumi khas Buddha Aksobhya, yang terinspirasi dari arca di Candi Sewu. Rupang Buddha ini rencananya akan disemayamkan di Wihara Bumi Dhamma Nusantara, Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Adapun prosesi yang sama juga telah dilakukan di 6 wilayah di Indonesia, dengan pengecoran kelima dilaksanakan di Wihara Dhamma-Jaya, Surabaya. Puncak peringatan Tahun Kencana dan peresmian Rupang Buddha dijadwalkan pada 13 Desember 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang Selatan. Tanggal 17 Mei tahun 2026 di Wihara Dhamma-Jaya diselenggarakan upacara pengecoran Rupang Buddha Nusantara bagian yang kelima. Pada tahun ini, Sangha Theravada Indonesia memasuki usia Tahun Kencana Setengah Abad dengan mengangkat tema yakni menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri. Di dalam rangkaian Setengah Abad Sangha Theravada Indonesia, salah satu kegiatan yang dibuat adalah pembuatan Rupang Buddha Nusantara. Mengapa disebut Rupang Buddha Nusantara? Karena proses pembuatannya dibuat dari wilayah-wilayah perwakilan Nusantara. Hari ini merupakan bagian yang kelima setelah melewati dari bulan Januari, perwakilan Pulau Sumatera di Wihara Mahasampati Medan, bulan Februari perwakilan Pulau Kalimantan diselenggarakan di Wihara Mula Dharma Samarinda, kemudian bulan Maret diselenggarakan di Denpasar sebagai perwakilan Pulau Bali, kemudian di bulan April yang lalu di Sulawesi, tepatnya di Kota Palu, dan sebagai perwakilan dari Pulau Jawa diambil yakni di Kota
Surabaya ini, lebih tepatnya di Wihara Dhamajaya Surabaya. Dari rupang Buddha yang dicor di berbagai tempat itu adalah bagian demi bagian, nantinya digabung menjadi satu. Kesatuan dari pulau-pulau itulah yang kita sebut dengan Nusantara. Kemudian prototipe yang diambil ini adalah dari Candi Sewu, rupang Buddha yang diketemukan tahun lalu bulan Mei 2025 yang sudah terkubur ratusan tahun, dan kita bisa melihat yakni prototipenya adalah bumi separ samudra, tangan kanan yang menunjuk ke bumi sebagai simbol dari bumi menjadi saksi kebajikan. Jadi meskipun kita berbuat baik tidak ada yang melihat, tidak ada yang mencatat, bumi itulah yang menjadi saksi dari kebaikan. Dan itulah yang menjadi satu pengingatan kepada kita agar ketika kita berbuat baik, meskipun tidak ada yang meliput sekalipun, sudah ada saksi dari kebaikan yang kita lakukan. Sebagai puncak dari acara ini, nanti tanggal 21 Juni adalah pengecoran bagian yang paling puncak. Di dalam bahasa Jawa namanya mustaka. Mustaka adalah kepala, yang akan diselenggarakan di Jakarta sebagai perwakilan ibu kota negara. Dan nanti rupang Buddha yang sudah terbentuk ini rencananya akan diletakkan yakni di ibu kota negara yang baru, IKN, yang ada di Kalimantan. Inilah yang menjadi penghantar dari rangkaian upacara pengecoran rupang Buddha Nusantara yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan mengenang sebagai dedikasi atas perjalanan setengah abad Sangha Theravada Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Supriyadi mengatakan bahwa prosesi sakral tersebut mengandung nilai spiritual sekaligus nilai historis yang sangat mendalam bagi seluruh umat Buddha di Indonesia. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Tahun Kencana Setengah Abad 50 Tahun Sangha Theravada Indonesia. Pengecoran ini sekaligus menjadi simbol persatuan dan kebersamaan umat Buddha di wilayah Pulau Jawa. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu program yang dikembangkan Kementerian Agama terkait moderasi beragama. Menurutnya, salah satu indikatornya adalah komitmen kebangsaan dan juga mencintai budaya lokal. Keberagaman agama Buddha dinilai telah memberikan pengaruh peradaban bagi bangsa Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama selalu memberikan perhatian dan bimbingan sebagai petugas kami, yakni memberikan layanan kepada masyarakat Buddha. Dan hari ini dalam rangka memaknai 50 tahun pengabdian Sangha Theravada Indonesia, ada satu hal menarik yang telah akan dilakukan oleh Sangha Theravada ini sebagai bagian dari pengingat mereka sekalian. Dan ini sesungguhnya para anggota Sangha dan seluruh umat diajak tidak hanya mengingat sejarah, tapi justru mengajak untuk membuat sejarah. Di mana hari ini rupang Buddha yang dipilih tadi Pak Ade sampaikan adalah rupang Buddha yang diketemukan di Candi Sewu, dan bersyukur waktu itu hanya ada tubuh dan yang belum ketemu adalah pada bagian kepala. Dan saat diketemukan ternyata saat dipasangkan sangat presisi, dan itulah kemudian yang mendasari beliau akhirnya diajukan pada para pimpinan Sangha. Karena Pamuka menyetujui, akhirnya dilakukan suatu upaya membuat prototipe untuk menjadi pengingat bagi para semua umat dan para anggota Sangha. Dan saya melihat ini sebagai bagian dari upaya untuk mencintai Indonesia. Salah satu hal bahwa agama Buddha pernah memberikan pengaruh peradaban bagi bangsa Indonesia ini sendiri. Ya, tentu maka kami hadir selalu bersama dengan teman-teman Sangha dan para umat Buddha Theravada khususnya sebagai bagian untuk mencintai Indonesia dan mengingat akan budaya lokal.
Ini semua ada kaitannya dengan program yang kami kembangkan di Kementerian Agama, yakni moderasi beragama, yang salah satu indikatornya adalah komitmen kebangsaan dan juga mencintai budaya lokal. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari para umat untuk turut membuat sejarah bersama, memberikan catatan kepada para anak cucu kita ke depan, karena Rupang Buddha ini tentu akan bertahan lama dan akan diingat bahwa setiap umat diberikan ruang untuk turut berpartisipasi, di mana umat memberikan sumbangan donasi dalam bentuk logam, dan logam inilah sesungguhnya bagian dari aditana semangat dari para umat untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan budaya Dhamma Indonesia, dan ini juga menjadi bagian pengingat bahwa kerja keras para rohaniwan kita, para Bante, Sangha Theravada yang dulu hanya 5 orang sekarang sudah menjadi ratusan orang, itu atas lelehan dari keringat, ibarat lelehan dari logam yang akan dituangkan dalam Rupang Buddha itu sendiri, sehingga menjadi satu sosok fisik Rupang Buddha yang dalam bentuk mudra bumi sparsa, mengingatkan kita kebaikan tidak terus ditunjukkan, tapi bumi menjadi saksi bahwa kebaikan itu akan dicatat dan akan berbuah kebajikan pada kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Romo Wijaya Kusuma, pendiri Wihara Dhamajaya Surabaya, mengaku senang dan bangga menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan menyambut tahun kencana setengah abad Sangha Theravada Indonesia dan pengecoran Rupang Buddha. Sehingga dinilai memiliki manfaat yang luas, selain memberikan pembelajaran juga menjadi sebuah pengalaman. Bapak hanya merasa terima kasih kepada Sangha Theravada Indonesia yang mempercayakan Wihara Dhamajaya menjadi salah satu tempat dalam rangka program Sangha Theravada pengecoran Rupang Nusantara. Kita merasa bangga dan senang sekali mendapat penghargaan dari Sangha Theravada. Wihara Dhamajaya digunakan untuk pengecoran yang kelima, pengecoran Budaya Rupang. Ini satu pengalaman bagi umat Wihara Dhamajaya dalam bekerja dengan para umat lainnya dari pusat juga. Jadi kita menambah pengalaman dalam hal ini akan memberikan manfaat untuk Wihara Dhamajaya. Seusai persembahan puja dana kepada Biku Sangha dan persembahan jasa dan pemercikan Tirta Parita, berikutnya dilanjutkan prosesi pengecoran kelima Rupang Buddha Nusantara, Bumi Sparsa Mudra yang dipimpin oleh Wakil Kepala Sangha Theravada Indonesia, Biku Sri Subalaratano Mahatera, dan diikuti di antaranya 43 Biku Sangha, 15 Samanera, dan 15 Atasilani, menghadiri dalam rangka memperingati tahun kencana setengah abad Sangha Theravada Indonesia. Sementara prosesi yang sama pengecoran Rupang Buddha Nusantara juga telah dilaksanakan di 6 wilayah perwakilan Nusantara, yakni Pulau Sumatera di Wihara Mahasampati Medan pada 18 Januari 2026, Pulau Kalimantan di Wihara Muladharma Samarinda pada 1 Februari 2026, dan Pulau Bali di Wihara Buddha Sakyamuni pada 8 Maret 2026. Kemudian, Pulau Sulawesi di Wihara Karunadipa Palu pada 12 April 2026, Pulau Jawa di Wihara Dhamajaya Surabaya pada 17 Mei 2026 kemarin, dan daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta di Wihara Jakarta Dhammacakajaya pada 21 Juni 2026 bulan depan. Dari Kota Surabaya, Arif Rahman Hakim, Dhamma TV melaporkan.